Shalom, selamat hari Minggu. Yuk kita saksikan tayangan tantangan minggu kemarin. Markus pasal 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Markus pasal 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalib. Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Terima kasih, amin. Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Tuhan memberkati. Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Amin. Terima kasih untuk kiriman tantangannya. Jangan lupa terus berdoa dan tetap jaga kesehatan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu bersama Kak Desi. Tadi kita sudah melihat bersama-sama video tantangan dari adik-adik. Wah, sungguh luar biasa. Adik-adik dapat menyelesaikan tantangan dengan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat ya sekolah minggunya. Walaupun melewati virtual, kita harus tetap semangat. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi Bapa. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, pada hari ini akan merasakan sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu kemarin? Tentang kasih paling agung, kasih Tuhan luar biasa buat kita sampai rela disalibkan untuk menebus dosa manusia. Yuk kita pujikan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya,
cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu. Dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua. Dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Gimana? Sudah bertambahkah semangatnya untuk sekolah minggu? Mana nih suaranya? Pasti makin semangat kan adik-adik? Nah, adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak sudah nggak sabar nih untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Cerita pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Lingu. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita memohon pertolongan supaya Tuhan Yesus menolong kita agar cerita yang kita dengar dapat bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 368, Pada Kaki Salibmu. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali ya. Apa kabar adik-adik semua? Sudah siap kan mendengarkan cerita kita minggu ini?
tentang Yesus Kristus disalibkan, mati dan dikuburkan, itu yang menjadi tema cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis dan rapi ya, sambil menyaksikan Kak Lingu bercerita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama, bersatu hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan ini dan anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, apakah pernah melihat salib? Dan apakah salib itu? Betul adik-adik. Salib adalah alat untuk menghukum mati orang yang berbuat jahat. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia rela mati disalib supaya kita diselamatkan. Bagaimana kisah kematian Yesus? Mari adik-adik kita bersama-sama mengikuti cerita berikut ini. Pilatus sudah memberikan keputusan supaya menghukum Yesus dengan hukuman mati. Cara penghukuman kepada para penjahat pada waktu itu adalah dengan cara disalibkan. Yesus kemudian dibawa oleh prajurit. Yesus diolok-olok oleh semua orang. Para prajurit melepaskan pakaiannya dan dibawa keluar untuk disalibkan. Semua mata tertuju padanya dalam tatapan penuh hinaan. Yesus mengalami siksaan yang berat dan ia dipaksa untuk memikul salibnya. Tetapi karena salib itu berat, Yesus pun terjatuh. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon. Orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dia dipaksa untuk membantu memikul salib Yesus. Yesus berjalan dalam penderitaan menuju Golgota. Sesampainya di sana, para prajurit memaku tangan dan kakinya dengan paku yang besar. Darahnya pun menetes dan teriakan kesakitan terdengar dari mulut Yesus. Tetapi para prajurit tidak peduli. Orang-orang di sekitar tempat itu melihatnya, menghujat dengan berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Para pemimpin agama juga berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bersama dengan Yesus disalibkan, ada juga 2 orang penjahat. Para penjahat itu pun menertawakannya. Orang-orang melihat alasan bahwa Yesus disalibkan karena dia memberontak dan menganggap dirinya raja orang Yahudi. Hal itu mereka tulis di atas kayu salib Yesus. Adik-adik, dalam peristiwa penyaliban itu ada keajaiban yang terjadi. Sebuah peristiwa alam yang tidak biasa. Pada siang tengah hari, seketika kegelapan meliputi seluruh daerah tempat peristiwa itu. Dan berlangsung selama 3 jam. Yesus semakin lemah dan tidak berdaya. Dan kira-kira jam 3 siang, terdengarlah suara Yesus berseru dengan suara yang nyaring,
Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Yesus berteriak demikian? Ia merasakan kesedihan yang luar biasa, terpisah dengan Bapanya untuk menanggung dosa kita. Mendengar teriakan itu, berkatalah beberapa orang, "Lihat, ia memanggil Elia." Kemudian ada seorang memberikan kepada Yesus air anggur yang asam. Dan hal ini membuat penderitaan Yesus semakin bertambah. Seorang berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Adik-adik, kegelapan melingkupi tempat itu. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Kepala pasukan memandang Yesus dan menjadi takjub. Berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Dari kejauhan, beberapa orang perempuan yang mengasihi datang dalam kesedihan yang mendalam. Mereka berpikir, apakah yang harus dilakukan dengan tubuh Tuhan Yesus? Sebentar lagi hari hampir malam. Kesedihan mereka semakin bertambah. Tetapi kebaikan Tuhan semakin dinyatakan di tempat itu. Ada seorang yang bernama Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Dia juga adalah orang yang menanti-nantikan harapan Allah. Yusuf ini memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus mengizinkannya. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Adik-adik, kita sudah sama-sama tahu karena mendengarkan cerita bagaimana Tuhan disalibkan. Ada banyak sekali peristiwa yang harus dilewati Tuhan sehingga pada akhirnya dia disalibkan. Melalui semua peristiwa yang sudah Tuhan Yesus lewati, kita tahu betapa sungguh besar kasih Tuhan kepada manusia. Adik-adik, demikianlah cerita kita minggu ini. Dan untuk ayat hafalan kita minggu ini adalah diambil dari Markus pasal 15 ayat 37 sampai 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kakak ulangi lagi ya. Markus pasal 15 ayat 37 sampai 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Adik-adik, untuk tantangan kita minggu ini, buatlah kertas berbentuk salib dan kertas berbentuk hati. Tuliskan nama kita di kertas yang berbentuk hati. Dan tempelkan kertas berbentuk hati tadi pada tengah salib. Lalu tempelkan kertas tersebut pada stik es krim. Hasil karyanya bisa diperlihatkan fotonya ya adik-adik. Dan dikirimkan ke nomor Kak Endang di bawah ini. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita minggu ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari ini kami telah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan.
Tolonglah Tuhan agar cerita firman Tuhan ini dapat kami ingat selalu tentang pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah kami selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menebus dosa kami dengan rela mati di kayu salib. Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah kami. Kami percaya Tuhan selalu memimpin kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Dan kami akhiri doa ini dalam doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, adik-adik yang diberkati dalam Yesus Kristus. Pada ibadah hari Jumat 15 April 2022 nanti, kita akan merayakan perjamuan kudus. Nah, untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pertama, mari kita memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib. Oleh karena imannya sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Yang kedua, mari memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita. Dan apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita
sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Dan yang ketiga, memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darah sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Karena itu marilah kita merenungkan, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, atau dalam keluarga dan pekerjaan kita. Dan apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Yang keempat, mari kita memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk hidup kita, memberitakan firman Tuhan. Karena itu marilah kita merenung, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama. Dan sebagai tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran, sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 nanti. Tuhan Yesus memberkati kita. Gimana adik-adik cerita pada hari ini? Seru kan? Di mana kita bisa melihat dan kita sudah sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus disalibkan ya. Nah adik-adik yang terkasih, karena Tuhan Yesus itu baik sekali kepada kita sekalian dan sudah berkorban bagi kita di kayu salib, baiknya kita pun harus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Jadi, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan syukur, di kantor gereja telah disediakan amplop persembahan syukur untuk sekolah hari Minggu. Jadi, adik-adik dapat menggunakan amplop tersebut untuk memberikan persembahan syukur dan meminta tolong kepada papa, mama, om, tante, kakak, adik, keluarga lainnya untuk mengantarkan persembahan adik-adik ke gereja. Nah, adik-adik, sekarang sekolah minggu kita mau selesai. Jadi, adik-adik harus selalu mengingat peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Dan bila sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang kita ingat sebagai hari Jumat Agung, kita akan selalu mengenang pengorbanan Tuhan Yesus sebagai bukti cintanya kepada manusia. Sebagai lagu terakhir, kita memuji Tuhan kembali dari sebuah lagu, Tanda Paku di Kaki dan di Tangan. Tanda
paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Baiklah adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Sayang, Yesus disalib karena cinta sayang, dosa dihapuskan.